Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. طيب أيها الطلاب والطالبات كيف حالكم في هذا اليوم؟ أرجو أن تكونوا في خير. الآن إن شاء الله نحن سنتعلم اللغة العربية عما يتعلق باسم نكرة واسم المعرفة. Baik, antum bisa lihat di dalam presentasi ini, dalam PowerPoint-nya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama antum bisa menjelaskan makna dan bentuk isim nakirah wa ismul ma'rifah. Jadi tahu antum apa itu pengertian isim, apa bentuk isim ma'rifah dan nakirah. Kemudian yang kedua, mampu menentukan isim nakirah dan isim ma'rifah dari teks yang tersedia. Yang ketiga, membuat kalimat dari isim nakirah dan isim ma'rifah. Lalu selanjutnya kita awali dari definisi. Jadi ta'riful ism nakirah wa ismul ma'rifah. Isim nakirah adalah kullu ismin yadullu ala ghairi muayyan. Jadi isim yang menunjukkan makna yang tidak ditentukan atau makna umum. Biasanya isim ini diakhiri dengan tanwin dan diawali oleh alif lam. Contoh kalimatnya bisa dilihat di sini, yaitu kitabun, artinya sebuah buku. Tidak jelas bukunya buku apa, pokoknya buku saja. Bisa buku matematika, bisa buku bahasa Arab, atau bisa buku apapun. Kemudian rajulun, seorang laki-laki, belum ditentukan laki-laki manapun. Thalibun, juga seorang siswa. Nah, itu yang isim nakirah. Kita lanjut kepada isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah kullu ismin yadullu ala muayyan. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu atau jadi menunjukkan makna khusus. Contohnya Muhammadun. Nah, Muhammadun itu artinya Muhammad. Muhammad itu berarti sudah jelas orangnya, sudah jelas yang dituju. Ar-rajulu, lelaki itu. At-talibu, siswa itu. Maka kalau sudah pakai kata tunjuk seperti itu, maksudnya ada alif lam di awalnya, maka dia berubah jadi isim ma'rifah. Kemudian anwa'ul ismil ma'rifah. Anwa'ul ismil ma'rifah. Yang pertama, macam-macam isim ma'rifah. Yang pertama yaitu, dia isim ma'rifah ini ada 6 pembagiannya. Pertama yaitu isim yang diawali oleh alif lam. Nah, isim yang diawali oleh alif lam itu, dia awalnya kalau dia isim nakirah diawali oleh alif lam, maka dia berubah menjadi isim ma'rifah. Contohnya, al-kitabu, buku itu. As-suyyahu, para turis itu. Kemudian al-hayawanu, hewan-hewan itu. Nah, hewan itu. Jadi kalau dia sudah ada alif lam di awal, maka dia berubah menjadi isim nakirah, ma'rifah. Contohnya, ra'aitu suyyah fi syati'il bahr. Saya melihat para turis itu di tepi pantai. Yang kedua, isim alam. Isim alam itu adalah isim ma'rifah yang digunakan untuk nama orang, nama tempat, dan nama daerah. Contohnya, Muhammadun, Muhammad. Nah, sudah jelas orangnya. Halimah, Fatimah, Makkah, nama tempat atau nama daerah. Badanj, Padang. Contoh kalimatnya adalah Halimatu mudarrisatul lughah al-arabiyyah. Halimah adalah seorang guru bahasa Arab. Jadi Halimah itu dia adalah isim alam, nama orang, maka dia tergolong ke dalam isim ma'rifah. Yang ketiga, isim domir. Isim domir itu kata ganti. Jadi isim ma'rifah mabni yang menunjukkan kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Contohnya dalam bahasa Arab, huwa, huma, hum, yang 14 itu ya. Hiya, dia, hiya untuk yang muannasnya. Anta, anti, anna, nahnu. Nah, contoh kalimatnya bisa antum lihat, huwa yaskunu fi hayyil matar. Dia tinggal di kawasan bandara. Nah, di sini yang menjadi isim ma'rifahnya adalah domir huwa. Kemudian yang keempat kita masuk yaitu isim isyarah. Isim isyarah ini adalah kata tunjuk. Kata tunjuk biasa ya kalau dalam bahasa kitanya ini itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab juga seperti itu, cuman dia berbahasa Arab. Hadza ini untuk laki-laki, hadhihi untuk muannas, zalika untuk muzakarnya, tilka untuk muannasnya. Haula'i artinya ini juga tapi untuk yang banyak, kemudian ulaika. Nah, contoh kalimatnya, hadhihi sanatu uridu an adhaba ila Makkah. Pada tahun ini saya ingin pergi ke Mekah. Di sini yang merupakan isim ma'rifahnya adalah hazihi. Jadi dia tergolong ke dalam isim isyarah, kata tunjuk tahun ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah ada kata isim isyarah, maka dia tergolong isim ma'rifah. Yang kelima, isim mausul. Isim mausul itu adalah isim ma'rifah yang berfungsi untuk menyambung kata atau kalimat sesudahnya. Contoh katanya atau isim yang tergolong isim mausul itu adalah alladzi untuk muzakkar artinya yang. Semua itu isim mausul itu artinya yang. Alladzi untuk muzakkar yang, allati yang juga untuk muannas, alladani untuk muzakkar dua orang, alladzina untuk jamak, kemudian allai untuk muannas yang jamak. Contohnya, dhahabtu ila al-burjil qaumil ladzi yaqa'u fi Jakarta. Saya pergi ke Monas, atau Monas itu monumen nasional ya. Burjul Qaumi bahasa Arabnya alladzi yaqa'u fi Jakarta, yang terletak di Jakarta. Jadi di sini yang isim ma'rifahnya adalah alladzi. Saya antum pahami ya, isim mausul ini artinya kata sambung, sama seperti bahasa kita juga, menyambung kata atau menyambung kalimat. Yang terakhir, mudhof kepada isim ma'rifah. Mudhof itu artinya yang disandarkan. Nah, artinya di sini mudhof kepada isim ma'rifah itu adalah
isim nakiroh tadi isim yang masih umum tadi, kalau dia diidofahkan kepada isim yang ma'rifah, kepada isim yang sudah jelas, maka dia akan berubah menjadi isim ma'rifah. Contohnya hadiqatun, kalau hadiqatun saja dia isim nakirah. Kalau kita sudah gabungkan kepada al-hayawanan kan dia isim ma'rifah karena dia ada alif lam, maka dia berubah menjadi isim ma'rifah. Idofah namanya itu kedua-duanya. Isim pertama hadiqatu itu namanya isim pertama ini, nah ini namanya mudhof, ini mudhof ilaih. Kitabu mudhof, ini mudhof ilaih. Miftahu mudhof, al-bait mudhof ilaih. Jadi kata pertama pada masing-masing frase ini disebut dengan mudhof. Kemudian kata kedua ini mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini kan sudah ma'rifah karena dia ada alif lam. Nah, isim pertama ini kan tadi awalnya kan nakirah, karena dia sudah ada bergabung kepada atau disandarkan kepada isim ma'rifah, maka dia jadilah isim ma'rifah. Nah, ini yang kita maksud dengan isim ma'rifah tersebut. Contoh kalimatnya. Nah, kita lihat ya. Dari ketiga contoh tadi itu, maka yang pertama ini mudhof. Nah, hadiqatu mudhof, kitabu mudhof, miftahu mudhof. Kemudian isim keduanya adalah mudhof ilaih. Nah, itu yang disebut dengan isim ma'rifah. Nah, kalau dia sudah susunan kedua-duanya maka dia menjadilah isim ma'rifah. Untuk mudhof itu selamanya majrur. Untuk mudhof itu tergantung kedudukannya dalam kalimat, sementara mudhof ilaih dalam posisi majrur. Terus kalimatnya dhahabtu ila hadiqatil hayawani amsi. Saya pergi ke kebun binatang kemarin. Nah, di sini zahabtu ila hadiqatil hayawan amsi. Saya pergi ke kebun binatang. Di sini yang merupakan mudhof ila ma'rifahnya adalah hadiqatul hayawan. Nah, itu untuk materi kita kali ini ya Ananda. Saya berharap antum bisa memahami materi tentang isim nakirah dan isim ma'rifah ini dengan baik dan mampu memberikan contohnya dalam kalimat. Nanti antum buat kalimat dengan contoh isim ma'rifah dan isim nakirah. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wa syukran ala itimamikum wa akhiru kalamu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.